Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam harmoni. Baik, perkenalkan nama saya Humaira Distiawati, NIM 1911011016. Saya dari kelas BKA semester 4. Tugas ini disajikan untuk memenuhi syarat-syarat mata kuliah mikrokonseling yang diampu oleh Profesor Dr. Iketut Darsono, MPD Kons, dan asisten dosen Wayan Eka Paramarta, MPD. Baik, Prof. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah mikrokonseling dari bab 1 hingga terakhir. Baik, yang pertama yaitu segitiga piramida. Pengertian mikroskill adalah unit-unit keterampilan komunikasi dalam wawancara yang akan membantu Anda berinteraksi secara lebih dengan seseorang konseling. Hierarki mikroskill meringkas langkah-langkah yang runtut dari wawancara internasional. Berikut gambar hierarki mikroskill atau piramida untuk pengembangan intensionalitas kultural. Baik, yang pertama di sini ada menentukan gaya pribadi dan teori. Yang kedua, inteligensi keterampilan mengurut keterampilan dalam teori yang berbeda. Yang ketiga, keterampilan mempengaruhi dan strategi atau interpretasi konsekuensi logis, pengungkapan diri, umpan balik, informasi, atau nasihat pengarah. Yang keempat, ada refleksi makna. Yang kelima, ada focusing. Yang keenam, ada konfrontasi. Yang ketujuh, ada struktur wawancara 5 tahap. Di sini juga dijelaskan 5 tahapan wawancara. Yang kedelapan, yaitu refleksi perasaan. Yang kesembilan, mendorong, memprakasakan, dan meringkas. Yang kesepuluh, keterampilan mengamati klien. Ke-11, pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup. 12, perilaku memberikan perhatian. Dan yang terakhir, etika dan kompetensi multikultural. Baik, yang selanjutnya di sini terdapat materi dari bab 1 sampai bab 17, dari halaman 1 hingga 213. Di sini saya melihat dari buku referensi atau buku mikrokonseling. Bab 1 berisi tentang tata cara penggunaan laboratorium konseling. Tata cara menggunakan laboratorium kaca. Yang kedua, tata cara menggunakan laboratorium audio. Yang ketiga, tata cara menggunakan laboratorium video. Baik, yang selanjutnya yaitu bab 2 berisi tentang etika dan kompetensi multikultural dalam konseling. Yang pertama ada etika dan kompetensi, yang kedua wawancara dan konseling intensional perkembangan klien dalam masyarakat yang terdiri atas beraneka ragam atau beraneka budaya. Yang selanjutnya yaitu bab 3 berisi tentang konseling intensional. Yang pertama, terdapat perilaku memberikan perhatian. Yang kedua, wawancara konseling dan psikoterapi. Yang ketiga, gaya pribadi, intensionalitas, dan intensionalitas kultural. Yang keempat, apakah gaya alami Anda dalam memberikan bantuan? Yang kelima, intensionalitas. Yang keenam, intensionalitas kultural. Yang ketujuh, kompetensi internasional. Yang kedelapan, hierarki mikroskill. Yang kesembilan, teori dan mikroskill. Yang kesepuluh, model wawancara dan konseling menurut pendekatan mikroskill. Yang ke-11, kisah aset positif, kisah ulang, tindakan. Yang ke-12, Anda dan proses mikrotraining. Selanjutnya, pada bab 4, yaitu
berisi perilaku memberikan perhatian atau dasar dari komunikasi. Di sini terdapat yang pertama perilaku memberikan perhatian, yang kedua dasar keterampilan mendengarkan, yang ketiga contoh wawancara, yang keempat bacaan instruksional, yang kelima kualitas suara atau vokal, yang keenam manfaat diam, yang ketujuh latihan keterampilan sosial dan mikroskill. Kedelapan, menggunakan keterampilan memberikan perhatian dalam situasi yang berubah-ubah. Kesembilan, menjadi samurai. 10, latihan kompetensi dan asesmen diri. 11, latihan individu. 12, latihan kelompok. 13, menentukan gaya Anda sendiri dan teori Anda. Selanjutnya, kita beralih pada bab 5 yang berisi tentang multikultur from client and culture counseling. Terdapat dua jenis, yaitu multikultur from client and culture counseling. Yang kedua, pelaksanaan multikultur from client and counseling. Selanjutnya, kita berada di bab 6, yaitu berisi tentang attending behavioral. Di sini terdapat pengertian dari attending behavioral, yang kedua, pelaksanaan attending behavioral. Selanjutnya, kita ke bab 7 yang berisi tentang client observation skill. Di sini juga menjelaskan tentang yang pertama, client observation skill atau pengertiannya, yang kedua, pelaksanaan observation skill. Lalu pada bab 8, yaitu berisi tentang open and close question, atau pertanyaan terbuka dan tertutup, yang terdiri dari open and close question, dan yang kedua pelaksanaan open and close question. Selanjutnya pada bab 9, yaitu berisi tentang encourage, paraphrase, and summarization. Di sini juga terdapat pengertian dari encourage, paraphrase, and summarization. Lalu yang keempat juga terdapat pelaksanaan dari encourage, paraphrase, and summarization. Selanjutnya kita ke bab 10, yaitu berisi tentang refleksi atau reflection of feeling. Di sini juga terdapat pengertian dari reflection of feeling, dan yang kedua pelaksanaan dari reflection of feeling. Lalu kita ke bab 11. Di sini berisi tentang reflection of meaning. Pada bab ini juga terdapat pengertian dari reflection of meaning, dan yang kedua pelaksanaan reflection of meaning. Selanjutnya kita ke bab 12 yang berisi tentang focusing client. Di sini terdapat materi yang pertama focusing client, problem matter, interview, dan kultural atau environmental. Yang kedua juga terdapat pelaksanaan focusing client, problem matter, interview, atau kultural. Lalu kita beralih ke bab 13 yang berisi tentang influencing skill. Di sini juga terdapat pengertian dari influencing skill, dan yang kedua pelaksanaan dari influencing skill. Selanjutnya kita ke bab 14. Pada bab ini berisi tentang confrontation. Pada bab ini juga menjelaskan tentang pengertian dari confrontation dan pelaksanaan dari confrontation. Selanjutnya kita ke bab 15. Pada bab ini berisi tentang skill sequencing and structuring the interview. Pada bab ini juga menjelaskan skill sequencing and structuring the interview, dan yang kedua pelaksanaan skill sequencing and structuring the interview. Selanjutnya kita ke bab 16. Pada bab ini berisi tentang personal and theory counseling skill integration. Sama seperti bab-bab sebelumnya, pada bab ini menjelaskan tentang pengertian dari personal and theory counseling skill integration, dan yang kedua pelaksanaan personal and theory counseling skill integration. Lalu kita berada di bab yang terakhir, yaitu bab 17. Pada bab ini berisi tentang
style. Di sini juga akan memaparkan atau menjelaskan tentang style, dan yang kedua tentang pelaksanaan style. Baik, Prof. Sekian yang dapat saya sampaikan dari presentasi kali ini. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om, Santi, 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam harmoni.